Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Yeremia 18 sampai 19. Tetapi saya akan membahasnya dalam perikop pasal 18 ayat pertama sampai 17. Demikianlah sabda Allah. Yeremia 18 ayat pertama sampai 17. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan, "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion? Masakan air gunung akan habis? Air yang sejuk dan mengalir? Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Demikianlah sabda Allah. Saudara-saudara, kalau kita simak baik-baik perikop yang kita baca barusan, maka kita tahu Allah menggambarkan dirinya sebagai tukang periuk dan umatnya sebagai tanah liat. Gambaran itu menunjukkan suatu hubungan antara Allah dengan umatnya seperti hubungan tukang periuk dengan tanah liat di tangannya. Gambaran hubungan ini bukan hanya untuk bangsa Yehuda di zaman itu, tetapi juga berlaku untuk kita sampai sekarang, baik sebagai pribadi maupun gereja atau komunitas orang-orang kudus. Kita adalah tanah liat di tangan Sang Penjunan. Apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita jika kita sudah mengetahui bahwa kita digambarkan sebagai tanah liat di tangan Sang Penjunan? Yang pertama, tanah liat di tangan Sang Penjunan itu sedang dibentuk menurut kemauan Sang Penjunan
dibentuk untuk kepentingan sang penjunan. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sedang berada di tangan sang penjunan itu? Nah, Alkitab memberikan beberapa contoh. Contoh seperti yang dialami secara langsung oleh murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Simon Petrus. Simon Petrus adalah orang yang tidak stabil, tapi diproses oleh Allah seperti tanah liat di tangan sang penjunan, yang kemudian hari disebut dengan nama Petrus, dan hal itu artinya batu karang. Proses perubahan inilah yang dinamakan proses sang penjunan. Pertanyaannya, untuk apa sih Simon diproses menjadi manusia teguh seteguh batu karang? Jawabannya adalah Tuhan mau memakai dia sebagai alatnya, supaya Petrus setia sampai akhir, dan sejarah memang mencatatnya demikian. Contoh yang kedua adalah Yohanes. Rasul Yohanes disebut sebagai anak guru yang sifatnya kasar, keras, dan kejam. Tetapi Rasul Yohanes adalah tanah liat di tangan sang penjunan. Ia pun diproses, sehingga di kemudian hari disebut sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Rasul Yohanes paham benar bagaimana dikasihi dan mengasihi itu. Dia mengajarkan kasih di banyak kitab yang ditulisnya. Rasul Yohanes telah diproses seperti tanah liat di tangan sang penjunan. Untuk apa? Untuk mengerjakan tujuan Allah di dunia ini. Bagaimana dengan saudara? Jika saudara di tangan sang penjunan, pasti diproses. Jika saudara tidak di tangan sang penjunan, jangan gembira dulu. Bisa jadi nunggu giliran, atau malah akan dibuang. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui apakah kita saat ini ada di tangan sang penjunan atau tidak. Lalu yang kedua, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita? Jika kita sudah mengetahui bahwa kita digambarkan sebagai tanah liat di tangan sang penjunan, yang kedua adalah bisa jadi kita adalah rusak atau cacat. Tapi kalau tetap di tangan sang penjunan, maka pasti akan dibentuk ulang. Dibentuk ulang dalam praktek hidup itu bagaimana? Ini jawabannya saudara. Tuhan berkata, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Artinya apa? Artinya kita merespon terhadap sentuhan Allah dengan pertobatan. Orang yang bertobat disamakan dengan dibentuk ulang. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, sebab kita adalah tanah liat di tangan sang penjunan. Pasti sangat terasa ketika kita dalam prosesnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Betapa kami terus diingatkan bahwa kami dalam proses pengudusan Tuhan. Berikan kami hati yang tunduk supaya kami tidak berontak dan kami dapat dipakai sebagai alat kerajaan-Mu. Berdoa untuk persekutuan komisi wanita sore nanti. Tuhan tolonglah supaya kami para perempuan di gereja ini dipersiapkan untuk kerajaan Allah. Bukan hanya menikmati, tetapi melayani Engkau Sang Raja di atas segala raja. Pemilihan majelis 2023 sampai 2025 Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang Tuhan kerjakan, itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan terhadap gereja-Mu, yang Tuhan akan pakai sebagai alat kerajaan-Mu, seperti tanah liat di tangan sang penjunan. Kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya. Mendoakan untuk pendeta Yafet sekeluarga yang cuti sampai tanggal 18 April, Tuhan kiranya Engkau menolong sehingga dapat menikmati masa-masa cutinya bersama-sama dengan keluarga dan dapat melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Rekreasi ke Bali dan mission trip ke Nganjuk Tuhan. Engkau tolong dua acara ini
Memang nampaknya sesuatu yang tidak berhubungan dengan kerohanian, tetapi sesungguhnya cara kami bergaul, cara kami berbicara, cara kami berbincang, dan apa materi yang kami bicarakan, bukankah itu menunjukkan isi hati kami? Tolonglah kami ya Tuhan, untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling mengingatkan, untuk tetap bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.